Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kirana, NIM 21250012. Di sini saya akan membahas soal hukum, kebidanan, dan profesi. Adapun soalnya yang pertama yaitu seorang perempuan umur 22 tahun G2P1A0 kehamilan 38 minggu datang ke tempat PMB dengan keluhan mulas. Hasil hasil anemesa ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120 per 80, nadi 90 kali per menit, penapasan 20 kali per menit. TFU 33 cm, letak lintang letak lintang DJJ 140 kali per menit, teratur kontraksi 3 kali 10 35. Porsio tipis, lunak, pembukaan 5 cm, ketuban negatif. Apakah rencana tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitoring kontraksi dalam DJJ. C. Pasang infus, ibu dipuaskan. D. Rawat pasien sebelum infartu. Nilai dari ketuban dengan lakmus. Jawabannya yaitu A. Lakukan rujukan. Kenapa dilakukan perujukan? Karena rujukan kegawatan daruratan adalah rujukan yang dilakukan segera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawat daruratan yang mendesak. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah risiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan. Dalam kasus ini, rujukan dilakukan karena letak lintang dan pasien bersalin ke tempat PMB, sehingga harus dirujuk untuk dilakukan persalinan dengan tindakan DRS. Jadi, kunci jawabannya itu A. Lakukan rujukan. Kemudian soal berikutnya, seorang perempuan umur 23 tahun P2A1 baru saja melahirkan bayinya secara spontan di RS. Bayi menangis kuat, plasenta belum lahir. Tinggi fundus uteris setinggi pusat. Sudah terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Akan dilakukan manajemen aktif kala 3. Ibu telah disuntik oksitosin secara IM. Apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? A. Melakukan observasi TTP. B. Memberikan nutrisi pada ibu. C. Peragangan tali pusat terkendali. D. Pemastian tidak adanya janin ganda. Dan terakhir itu memastikan tidak ada laserase jalan lahir. Ya, kunci jawabannya C. Peragangan tali pusat terkendali. Kenapa C? Yaitu kita bisa lihat proses pimpinan kala 3 persalinan yang dilakukan secara proaktif meliputi pemberikan oksitosin, penegangan tali pusat terkendali, dan melahirkan plasenta. Setelah melakukan pemeriksaan bahwa janin tunggal dan menyuntik oksitosin, maka langkah selanjutnya adalah peregangan tali pusat terkendali. Komponen manajemen aktif persalinan kala 3 antara lain memberikan obat uteronika. Itu untuk kontraksi rahim. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, menjepit dan memotong tali pusat segera mungkin setelah melahirkan dan melakukan penegangan tali pusat terkendali sambil secara bersama melakukan tekanan terhadap rahim melalui perut. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, P1A1, melahirkan 10 menit yang lalu di tempat PMB. Hasil anamnesis per terasa menit yang ia pemeriksaan TTD 100 per 70. Nadi 80, penapasan 26, suhu 36 derajat. TFU 2 jari di atas simfisis. Terdapat tanda-tanda pengapuran pada plasenta. Apakah penyebab mulas pada kasus tersebut? A. Prostaglandin. B. Pengaruh janin. C. Hormon oksitosin. D. Kerenggangan otot. Apakah E. Penurunan progesteron?
Kita lihat jawabannya. Jawabannya itu E, penurunan progesteron. Kenapa? Karena progesteron menimbulkan relaksi otot-otot rahim, sebaliknya estrogen meninggikan kerenggan otot rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen dalam darah. Tetapi pada akhir kehamilan, kadar progesteron menurun, sehingga timbul HIS. Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat dan pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesteron mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin. Akibatnya, otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu. Kemudian soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun G3P1A1. Kehamilan 38 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mules sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90 per 70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,3 derajat, pernapasan 26 kali per menit. TFU 35 cm, DJJ 148 kali per menit, teratur, kontraksi 4 kali 10, 35. Pembukaan 6 cm, selaput ketuban positif, kepala satu. Apakah teror penyebab persalinan yang paling rentan pada kasus tersebut? A. Oksitosin. Apakah B. Progestaladin? C. Pengaruh janin. D. Keregangan otot. E. Penurunan kadar progesteron. Kita lihat jawabannya yaitu D. Keregangan otot. Keregangan otot-otot, di mana otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tertentu, terjadi kontraksi, sehingga persalinan dapat dimulai seperti halnya dengan bladder dan lambung. Bila dindingnya terenggang oleh isi yang bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim. Maka dengan majunya kehamilan makin terenggang otot-otot dan otot rahim, maka rentan. Contoh, pada kehamilan ganda sering terjadi kontraksi setelah kerenggangan tertentu sehingga menimbulkan persalinan. Adapun soal berikutnya yaitu seorang perempuan umur 25 tahun G2P0A1 kehamilan 40 minggu datang ke tempat PMB dengan keluhan mules sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, ibu merasa kebingungan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140 kali 140 per 90, nadi 90, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 26 kali per menit, TFU 31 cm, DJJ 148 kali per menit, teratur kontraksi 4 kali 10, 30. Pembukaan 6 cm, selaput ketuban positif, kepala H2. Ibu berkeringat dingin. Apakah bentuk pemberian dukungan psikologis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan rehidrasi. B. Melakukan asuhan ibu. C. Memenuhi harapan ibu. D. Membatasi pengunjung. E. Melakukan pemantauan. Jawabannya C, yaitu memenuhi harapan ibu, di mana ada upaya-upaya yang dilakukan bidan untuk mengurangi tingkat kecemasan ibu bersalin. Yang pertama, memenuhi harapan ibu akan hasil akhir persalinan. Yang kedua, membantu ibu untuk menghemat tenaga dan mengendalikan rasa nyeri. Yang ketiga, mempersiapkan tempat persalinan yang mendukung dengan memperhatikan privasi ibu. Yang keempat, membantu ibu untuk berpartisipasi dalam proses persalinannya dengan tetap melakukan komunikasi yang baik. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 24 tahun G2P1A0 kehamilan 39 minggu datang ke tempat PMB ingin bersalin. Hasil anamnesis keluhan mules sejak 2 jam yang lalu. Merasa nyeri pada perutnya setiap kali mules. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 80. Nadi 88 kali per menit. Suhu 36 derajat. Pernapasan 26 kali per menit. TFU 33 cm, IJJ
154 kali per menit. Teratur kontraksi 4 kali 10 40. Pembukaan 7 cm, suapur ketubahan positif kepala 1. Apakah tindakan yang paling tepat untuk mengatasi keluhan pada kasus tersebut? Apakah A. Kompres, B. Stimulasi, C. Melakukan massage, D. Memberikan analgesik, E. Mendengarkan musik. Ya, jawabannya E, yaitu mendengarkan musik. Kenapa? Berbagai cara untuk menghilangkan nyeri diantaranya teknik self-help, hidroterapi, pemberian Xtonox, gas dan udara melalui masker, transcutaneous stimulasi menggunakan TENS, electrical nerve stimulation, pemberian analgesik sistematik atau regional, usaha yang melakukan bidan agar ibu tetap tenang dan santai selama proses persalinan berlangsung adalah dengan membiarkan ibu untuk menekan musik, ibu untuk mengeluarkan suara saat merasakan kontraksi, serta visualisasi dan pemusatan pembimbing perhatian. Kemudian, soal berikutnya, seorang perempuan umur 32 tahun G3P1A1. Kehamilan 38 minggu datang ke tempat PMB dengan keluhan mules sejam 6 sejam 6 jam sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesis ingin menerang setiap ada kontraksi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 40 kali per menit, suhu 37,5, pernapasan 28 kali per menit. DJJ 152 kali per menit. Teratur kontraksi 5 kali 10/45. Pembukaan lengkap setelah ketuban negatif kepala 1. Apakah penyebab terjadi kenaikan suhu yang paling tepat pada kasus tersebut? Apakah A. Infeksi, B. Dehidrasi, C. Hormonal, D. Metabolisme tubuh, E. Peningkatan aliran darah? Jawabannya yaitu D, metabolisme tubuh. Mengapa? Pada dasar metabolisme rate BMR, dengan adanya kontraksi dan tenaga mengejar yang membutuhkan energi yang besar, maka pembuangan juga akan lebih tinggi dan suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh akan sedikit meningkat 0,5 sampai 1 derajat Celcius selama proses persalinan dan akan segera turun setelah proses persalinan selesai. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan metabolisme tubuh. Peningkatan suhu tubuh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Kemudian, soal berikutnya, seorang perempuan umur 25 tahun baru saja melahirkan anak kedua di tempat PMB. Kondisi ibu dan janin baik. Tekanan darah 110/70. Nadi 85 kali per menit. Pernapasan 24 kali per menit. Suhu 36,7 derajat. Bidan akan melakukan injeksi oksitosin. Sebelum melakukan tindakan, bidan memberitahu ibu dan ibu setuju untuk dilakukan tindakan injeksi oksitosin. Di manakah lokasi injeksi yang tepat pada kasus tersebut? Apakah A pada lengan kiri atas, B pada lengan kanan atas, C sepertiga bagian pantat, D pada sepertiga bagian atas paha kanan luar, atau E pada sepertiga bagian tengah paha kanan? Ya, jawabannya D pada sepertiga bagian atas paha kanan luar, di mana manajemen aktif kala 3 dalam persalinan terdapat 3 intervensi utama, yakni memberikan uteronika setelah melahirkan bayi, penegangan tali pusat terkendali dengan menunggu pelepasan dan pengeluaran plasenta serta massage fundus uteri. Pemberian oksitosin secara intramuskular pada sepertiga paha bagian luar diberikan 1 menit setelah bayi lahir. Bila 15 menit plasenta belum lahir, maka pemberian oksitosin evaluasi kandung kemih apakah penuh atau tidak. Bila penuh, lakukan kateterisasi selama 30 menit. Belum lahir, maka berikan oksitosin ketiga sebanyak 10 mg dan rujuk pasien. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 21 tahun G1P0A6 melahirkan pukul 9:10 menit with
di tempat PMB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70. Nadi 80, pernapasan 24, suhu 36,5 derajat, TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus lembek setelah dilakukan massage. Kandung kencing penuh, pengeluaran darah 150 cc. Apakah kemungkinan diagnosis yang terjadi sesuai dengan kasus tersebut? Apakah A. Antonia uteri, B. Inertia uteri, C. Retensio uteri, D. Hipotonia uteri, E. Potensial Antonia uteri. Jawabannya A. Antonia uteri. Kenapa? Antonia uteri dapat menyebabkan pendarahan. Dampak dari Antonia adalah kematian. Terjadinya uteri ini disebabkan karena serabut miometrium yang mengelilingi pembuluh darah yang memvaskularisasi daerah implantasi plasenta tidak berkontraksi. Sekitar 75-80% pendarahan yang terjadi pada masa nifas diakibatkan oleh Antonia uteri. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 20 tahun P1A0H1 baru melahirkan secara spontan di tempat PNB. Bayi menangis kuat, gerak aktif, warna kulit kemerahan. Hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua. Kontraksi uterus baik. Apakah asuhan yang dapat diberikan sesuai dengan kasus tersebut? Apakah A. Massage fundus uteri, B. Pemotongan tali pusat, C. Peregangan tali pusat, D. Cek pelepasan plasenta, atau E. Pemberian oksitosin 10 IU? Jawabannya yaitu E. Pemberian oksitosin 10 I. Di mana pemberian oksitosin secara intramuskular pada sepertiga paha bagian luar diberikan 1 menit setelah bayi lahir. Bila 15 menit plasenta belum lahir, maka pemberian oksitosin kedua, evaluasi kandung kemih apakah penuh atau tidak. Bila penuh, lakukan kateterisasi. Setelah 30 menit belum lahir, maka berikan oksitosin ketiga sebanyak 10 dan rujuk pasien. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai soal Hukum, kebidanan, dan profesi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.